Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangzur ilayya sayyidi binatarahmu silati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya dimanapun berada yang saya muliakan, dan juga kepada para pemirsa yang saya hormati dan subscriber dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbak Noh Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadikan eratnya tali silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, menjadikan tali persaudaraan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga saya masih bisa bertatap muka kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sholawat salam yang setepat-tepatnya dan yang seagung-agungnya kita aturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghaturkan sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi satu pengalaman, di mana pengalaman ini sangatlah penting sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan introspeksi diri, bisa menjadikan satu tambahan wawasan bila Bapak Ibu menjadi seorang spiritual. Sedikit saya berbicara tentang kepribadian saya. Saya menggemari yaitu ilmu spiritual ataupun ilmu kebatinan ataupun ilmu kanuragan itu dimulai pada saya masih berumur 17 tahun. Umur 17 tahun saya sudah banyak menimba ilmu di berbagai pesantren, dari seorang kiai satu kepindah ke kiai lain. Sambil memperdalam ilmu mengkaji Al-Quran, saya juga memperdalam yaitu ilmu-ilmu di pondok pesantren. Yang terakhir saya mondok di pesantren itu berada di pondok pesantren Mojokerto. Di situ saya ada 5 tahun saya mengaji di pesantren Mojokerto. Dari mana saya mendapatkan biaya dari pondok pesantren itu, saya mencari yaitu dengan kerja sendiri. Tidak ada istilahnya bantuan dari orang tua, tidak ada istilahnya dana dari orang tua ataupun saudara yang lain. Itu saya mondok pesantren itu dengan hasil kerja saya sendiri
Dan untuk biaya pondok pesantren itu saya dapatkan dari hasil kerja. Saya hanya dibekali yaitu suatu doa oleh orang tua. Saya meminta doa di dalam mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi masyarakat insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pondok pesantren itu saya selain mendapatkan ilmu-ilmu pengajian dari kitab-kitab kuning, kitab-kitab ya seperti biasanya di pesantren, mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bada, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Di samping itu saya juga memperdalam yaitu ilmu kanuragan untuk pengobatan, untuk penjagaan diri, dan lain sebagainya. Dan saya praktekkan pada saat itu sedikit demi sedikit saya merasakan bahwasanya ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat. Dan saya praktekkan setelah saya berumah tangga, saya buka pengobatan yaitu di Aceh pada tahun 2011. Tidak banyak orang yang tahu dalam pengobatan saya selain kawan terdekat dan istri saya. Di dalam pengobatan-pengobatan itu, baik secara medis ataupun secara non-medis, saya lakukan. Kadang saya didampingi oleh kawan saya sendiri. Kalau ada pasien yang banyak, saya minta tolong untuk dibantu. Dan apabila ada pasien yang bukan muhrim, seorang wanita, lebih-lebih wanita yang masih muda, itu saya jarang sekali untuk menyentuh. Disebabkan apa? Biasanya orang yang berobat itu berbagai macam, yaitu penyakit yang dikeluhkan. Kalau kita sebagai seorang spiritual, sebagai seorang praktisi, tidak pandai-pandai di dalam mengontrol kejiwaan kita, maka bisa jadi seorang spiritual itu akan terjerumus. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tidak mudah menjadi seorang spiritual. Kita harus bisa memahami yaitu sesuatu hal yang gaib, lebih-lebih bisikan-bisikan atau khatib yang datangnya dari yaitu bangsa yang tidak nampak seperti bangsa jin ataupun bangsa lembut yang lainnya. Kalau itu dari bangsa jin mungkin masih bisa kita kontrol, karena bangsa jin itu ya seperti manusia, seperti biasanya dari segi pemikiran, dari segi kejiwaan itu seperti manusia juga. Bahkan ada bangsa jin ini yang sudah alim dan memahami tentang ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Tetapi yang lebih berbahaya lagi yaitu dari bangsa iblis, yang di situ dia tidak kenal arti toleransi. Kalau dari bangsa jin, mungkin ketika kita taklukkan, dia bisa bergabung ataupun bersyahadat menjadi seorang muslim. Masih bisa bernegosiasi untuk diajak ke jalan yang baik.
Tetapi apabila itu yang mengganggu dari bangsa iblis, maka sudah tidak ada toleransi lagi untuk menjerumuskan para spiritual, para praktisi pengobatan, dan lain sebagainya. Kita melihat sejarah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Kiai Barseso. Beliau itu adalah seorang kiai yang sangat taat beribadah. Beliau seorang kiai yang mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Di samping sebagai seorang alim, beliau pun juga sebagai seorang spiritual yang ahli dalam pengobatan. Kiai Barseso ini sangat terkenal sekali, baik dari kalangan bangsa jin, bangsa iblis, ataupun bangsa malaikat, dari segi ketakwaan dan segi ketaatan. Kiai Barseso mempunyai murid yaitu 60.000, yang semuanya itu muridnya sangat sakti sekali dan bisa terbang. Itulah keampuhan daripada Kiai Barseso. Dan Kiai Barseso ini sangat terkenal sekali sampai ke penjuru, ke pelosok-pelosok. Bahkan sampai ada seorang raja yang mengenal Kiai Barseso karena kebetulan seorang raja itu mempunyai anak perempuan yang sakit, yang gila, maka diantarkanlah Kiai Barseso, diantarkanlah putrinya ini kepada Kiai Barseso untuk disembuhkan. Lanjut cerita, seorang putri raja ini dititipkan kepada Kiai Barseso. Karena irinya si iblis ingin menjerumuskan kepada Kiai Barseso, akhirnya Kiai Barseso terbujuk jugalah dengan rayuan si iblis ini bahwasanya seorang putri raja ini sudah tidak berdaya, sudah gila, maka ada kesempatan yaitu Kiai Barseso untuk berbuat yang tidak baik. Akhirnya disetubuhilah putri dari raja ini oleh Kiai Barseso. Tahap pertama, iblis sudah berhasil menggoda Kiai Barseso. Dan tahap yang kedua, akhirnya si iblis ini menggoda lagi kepada Kiai Barseso. Apabila perbuatan ini nanti terdengar oleh raja, maka Kiai Barseso akan dihukum mati. Dengan tipu dayanya iblis, akhirnya Kiai Barseso memulangkan seorang putrinya ini, dan di tengah perjalanan Kiai Barseso membunuh si putri itu dengan alasan di tengah hutan, yaitu putri dari raja ini diterkam oleh binatang buas. Lanjut cerita, terdengarlah bahwasanya si iblis ini menggoda Kiai Barseso, dan yang membunuh daripada putri si raja ini adalah Kiai Barseso. Karena si iblis menyamar sebagai orang alim, orang yang tahu tentang hal-hal, Kiai Barseso menyampaikan kepada si raja. Setelah mendengar bahwasanya putrinya ini dibunuh oleh Kiai Barseso, maka raja itu memanggil Barseso, dan akhirnya Barseso disalib, dihukum, dan digantung. Ada tawaran iblis untuk menyelamatkan Kiai Barseso, yaitu dengan cara apabila Barseso ini mau menyembah si iblis, maka dia akan diselamatkan dari hukuman si raja. Barseso merasa tidak mampu, karena pada saat itu dia sedang disalib. Bagaimana iblis saya bisa bersujud kepadamu, sedangkan badan saya dan tangan saya disalib? Akhirnya
si iblis pun mengatakan, tidak perlu engkau untuk bersujud kepadaku, cukup berikanlah isyarat bahwasanya engkau bersujud kepadaku, maka kamu akan saya tolong. Dengan isyarat apa? Yaitu dengan istilahnya mengangguk kepala. Maka pada saat itulah si iblis sudah merasa berhasil dan menggoda Kyai Barseso untuk menjerumuskan Kyai Barseso ke dalam kemusyrikan dan kekufuran. Di akhir cerita, Kyai Barseso akhirnya dibunuh oleh raja dan menganggukkan iblis ini untuk disembahnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari situ kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga sekali. Bahwasanya seorang spiritual praktisi itu harus betul-betul berhati-hati di dalam menangani pasien. Akhir-akhir ini banyak sekali, bukan hanya dari golongan praktisi spiritual ataupun penyembuh, tetapi ada sebagian bahkan seorang ustadz, seorang kiai yang mempunyai pesantren, mempunyai murid, itu ada yang berani berbuat yang tidak sepantasnya kepada muridnya. Dan ini terjadi di akhir zaman ini. Bukan satu kali ataupun dua kali, tetapi sudah banyak sekali, yaitu seorang kiai ataupun seorang ustadz ya, yang istilahnya berbuat semena-mena terhadap muridnya, terutama seorang gadis. Di situ kita bisa memetik bahwasanya kalau iblis itu tidak mempunyai toleransi sama sekali. Iblis akan menjerumuskan kepada anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena di situ anak cucu Adam mempunyai adalah titik-titik, yaitu kesalahan ataupun kesilapan. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pengalaman saya menjadi seorang praktisi spiritual di tahun 2011, saya jarang sekali yaitu menyentuh seorang pasien, terutama pasien wanita yang masih muda, yang masih cantik. Itu saya tidak pernah sama sekali menyentuhnya. Tetapi bila ada pasien yang mungkin sudah tua, yang dia terkena penyakit stroke ataupun saraf kejepit ataupun lumpuh, itu biasanya saya masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa kekhawatiran, dikarenakan begitu pandainya si iblis untuk menjerumuskan. Biasanya saya didampingi oleh istri saya, ataupun di situ ada didampingi oleh dari pihak keluarga yang ikut menyaksikan. Karena iblis ini sangat pandai sekali di dalam mengecoh, pandai sekali di dalam menjerumuskan, yaitu anak cucu Nabi Adam. Kadang-kadang seseorang praktisi itu merasakan yaitu suatu penyakit di badan tubuh seseorang, ya, itu dia kadang-kadang berpindah-pindah. Ada kalanya dia ada di kaki, ada kalanya dia ada di tangan. Bahkan bisa jadi penyakit itu akan berpindah di tempat-tempat yang sensitif, di tempat-tempat yang menurut pengobatan di situ adalah tempat yang tidak layak untuk disentuh.
Begitulah pandainya si iblis di dalam menggoda manusia untuk menyelewengkan akidah, untuk menjerumuskan akidah. Maka sebagai seorang spiritual ini harus betul-betul berhati-hati dan waspada. Kunci daripada kita pengobatan untuk menangani seorang pasien yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hati selalu mengucapkan yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan dalam hati membaca sholawat, Bapak Ibu akan dituntun mana yaitu pengobatan yang baik yang harus dilakukan dan mana pengobatan yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai seorang spiritualis ataupun seorang penyembuh, praktisi penyembuh, ini harus betul-betul berhati-hati. Jangan seperti yang ada di luar sana, mendengar kabar seseorang telah melecehkan si ini, si itu, dan lain sebagainya. Maka pesan-pesan saya, dan saya sebagai yang pernah terjun di dalam dunia spiritual penyembuh, selalu untuk bersolawat, selalu hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menangani pasien, di dalam terjun di dunia pengobatan. Insya Allah apabila Bapak Ibu selalu mengontrol yaitu nafsu Bapak Ibu sekalian di dalam pengobatan, Bapak Ibu akan selamat, yaitu yang namanya bujuk iblis ataupun bujuk dari bangsa jin. Demikianlah penjelasan tentang yaitu pengobatan ataupun bagi Bapak Ibu sekalian yang terjun di spiritual. Yang intinya selalu berjaga-jaga dikarenakan iblis sangat pandai dan iblis sangat pintar dalam menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Demikianlah Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan bekal spiritual, bisa menjadikan ilmu, bisa menjadikan wawasan di dalam Bapak Ibu menolong sesama umat. Apabila ada kesalahan, saya pribadi sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang banyak dosa, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.